menyayangkan statement daripada juru bicara daripada KKP yang selalu berkilah seolah-olah Pak Nusron dianggap membocorkan. Ini bukan membocorkan, karena udah perintah presiden maka harus dibuka. Nama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Baik, sebelum masuk ke kesimpulan, ada beberapa kawan-kawan yang ingin melakukan pendalaman dari meja pimpinan Pak Alex, kemudian dari anggota kami batasi 3 orang, Pak Saya Firman, daftar, Ibu Ketua. Pak Johan dan Pak Darori. Perempuan 1, Ibu Ketua. Saya daftar perempuan, Ibu Ketua. Ibu sudah ada dari PKS, maaf 1 orang ya. Iya. Jadi kita nggak mau berpanjang-panjang karena intinya pasti yang ditanya sama. Jadi Diberikan supaya, 1 untuk perempuan lah, Ibu Ketua. tadi sudah, maaf Bu, Ibu sweet aja sama teman yang dari PKS tadi. Interupsi Bu Ketua. Saya tadi juga menyampaikan pendalaman Bu. Iya, ada Pak Firman. Ya, masih. Pak Firman, Pak Darori, dan Pak Yohan Rosian dari PKS. Silakan Pak Firman. Gimana Pak Johan, saya yang bicara? Maaf, sebelumnya dari meja pimpinan dulu, Pak Alex. Terima kasih, biar enggak kelupaan fresh dari jawaban Pak Menteri tadi. Saya ingin mempertegas Pak Menteri, berarti Kementerian Kelautan dan Perikanan belum bisa mengungkap pelakunya ya? Yang setengah tol Jagorawi ini? Belum ya? Oke, yang kedua Pak, mohon izin aja, ini cuma 2 pertanyaan. Jadi saya pertegas lagi, yang pertama, Kementerian belum bisa mengungkap pelakunya. Yang kedua, apakah Kementerian sudah berkoordinasi dalam hal ini mungkin dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terkait hal ini? Karena kegiatan pemeriksaan ya, saya takut salah kata nih. Ternyata banyak salah bahasa-bahasa hukum yang nggak boleh salah ucap. Jadi untuk pemeriksaan kita masih di level pemeriksaan itu dilakukan oleh Dirjen PSDKP. Mungkin barangkali Dirjen PSDKP bisa menyampaikan juga sejauh mana sudah dilakukan. Silakan. Terima kasih Bapak. Kami sudah memanggil beberapa pihak yang mengaku kemarin sempat di medsos itu nelayan yang mengaku sebagai pemilik. Kami lakukan pemeriksaan, klarifikasi kita panggil. Mereka begitu diklarifikasi hanya menyampaikan kami hanya juru bicara nelayan, bukan penanggung jawab. Padahal situ bilang penanggung jawab, makanya kami panggil karena penanggung jawab. Ternyata yang disampaikan kami hanya mewakili nelayan sebagai juru bicara, beda lagi. Jadi kami harus mencari lagi ini Pak, sampai nanti ada yang itu. Demikian Bapak. Interupsi pimpinan. Rajif, Ibu izin, Bu Ketua. Pak Rajif, maaf. Pak Firman dulu sebagai yang sudah daftar dari tadi. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajarannya dan seluruh anggota Komisi 4 yang saya banggakan. Pertama, saya merasa bangga karena statement Ibu Ketua kemarin setelah meninjau lapangan itu ibaratnya bisa menenangkan atau bisa memadamkan. Ibaratnya kalau ada kebakaran itu rakyat sudah mulai tenang, statement itu. Namun setelah saya mendengarkan penjelasan Pak Menteri, ini harapan saya juga jangan sampai mengecewakan statement daripada Bu Ketua kami. Termasuk saya pun kemarin memberikan satu respon tanggapan yang keras karena saya khawatir juga kalau disemprit Bu Ketua. Ternyata Bu Ketua lebih keras daripada saya. Saya bangga betul. Pak Menteri yang saya hormati, terkait proyek kaitannya dengan PIK, ini gonjang-ganjingnya itu mulai tahun 2009. Saya sebagai pimpinan di sini waktu itu, bahwa di era pemerintahan sebelumnya, itu pernah dilakukan penolakan. Kajian lingkungan hidup strategis sudah dilakukan penolakan oleh pemerintahan Orde Baru dan dilanjutkan pemerintahan berikutnya. Karena memang dengan
berbagai pertimbangan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Namun kami juga heran tiba-tiba akhir-akhir ini ibaratnya proyek di sana itu seperti superjet. Push, langsung selesai semua dan bisa terbangun seperti itu. Dan kedua, yang paling mengejutkan itu adalah ketika terjadi pemagaran yang sudah begitu panjang. Saya mohon maaf Pak Menteri, ini tugas kita bersama. Saya tidak akan istilahnya marah kepada Pak Menteri, tapi kekecewaan saya sebagai wakil rakyat, Pak. Bapak tidak menunjukkan keseriusan dalam persoalan ini. Yang awalnya Pak Prabowo Subianto, presiden yang kita pilih, itu telah membuat statement dan memerintahkan kepada TNI Angkatan Laut dan kepada Panglima TNI. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi kalau Bapak dan aparatnya sadar tugas dan fungsi pokoknya. Undang-undang yang kami buat sudah cukup banyak. Undang-undang kelautan saya sebagai ketua panjanya, undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil saya juga sebagai ketua panja, tata ruang saya juga panjanya, dan tadi Pak Panggah juga sudah menyebutkan tentang UNCLOS 82, itu ada perjuangan daripada negara-negara yang untuk bagaimana mempertahankan masalah wilayah kelautannya. Ini satu pertanyaan yang juga mengelidik kami bahwa ketika Bapak Presiden sudah memerintahkan seperti itu, Bapak masih berkilah untuk jangan dibongkar dulu. Padahal Saudara Ipung sudah turun ke sana melakukan penyegelan. Itu juga menyejukkan sementara. Tetapi akhirnya rakyat kecewa lagi karena Saudara Ipung tidak menindaklanjuti apa yang telah ditemukan. Oleh karena itu kalau bicara alat bukti, kalau kita baca dalam undang-undang, itu penyegelan dan foto, pengakuan masyarakat, itu sudah bisa merupakan alat bukti. Mohon maaf Pak Sekjen, kalau saya salah karena harus banyak belajar tentang hukum dengan Bapak. Dan kedua, juga yang terkait dengan masalah yang tadi Pak Sekjen sampaikan. Kalau memang KKP tidak punya kewenangan, negeri ini tidak berdiri sendiri Pak. Ada kepolisian, kanan kiri Bapak polisi semua, jenderal-jenderal. Harusnya paham kenapa tidak lakukan itu. Kenapa sampai Pak Prabowo marah begitu keras dan sampai statement TNI Angkatan Laut yang mengatakan saya tegak lurus secara vertikal kepada Presiden. Tidak ada kanan kiri. Saya salut kepada TNI Angkatan Laut. Boleh kita katakan bravo untuk Angkatan Laut. Ini menunjukkan bahwa keseriusan bahwa negara ini Pak sudah mulai akan dirusak oleh orang-orang tertentu. Kalau kita bicara jujur Pak, kanan kiri di telinga kami ini Pak, dari rakyat Pak, menyampaikan masa sih Pak Sakti Wahyu Trenggono yang katanya Sakti tidak bisa memberantas ini. Tukang becak pun sudah tanya tentang pagar atau pagar misterius di tengah laut. Sopir saya setiap hari tanya, masa Pak Menteri nggak tahu sih, kemana aja Pak Dirjen ini yang punya fungsi pengawasan. Saya berpikir Bu Ketua, malah khawatir saya penambangan pasir ini juga bagian rekayasa nih. Karena pematokan itu nanti ujung-ujungnya adalah akan ada penimbunan pasir. Jangan-jangan kebijakan pasir yang diusulkan nanti adalah rekayasa supaya penyedot pasir untuk menutup itu setelah itu dikeluarkan sertifikat dan lain sebagainya. Sedimen laut alasannya. Nah ini mohon betul-betul kita pikirkan bersama. Semua orang tahu tentang PIK itu siapa, bagaimana kekuatannya, dahsyatnya. Tapi saya minta Pak, tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Saya salut dengan Pak Prabowo, oleh karena saya minta kepada Komisi 4, spirit semangat Presiden kita yang begitu luar biasa, harus kita dukung dari DPR ini. Jangan sampai DPR ini dianggap sebagai
atau dicap sebagai lembaga stempel. Kami sudah terjun kemarin. Ternyata tidak cukup hanya pagar misterius di tengah laut. Saya kebetulan ditugasi untuk di wilayah sebelah. Lebih terkejut lagi nih. Ada 1063 hektar mangrove yang di ruang laut juga akan diturunkan statusnya dan kemudian juga nanti ujung-ujungnya akan disertifikatkan untuk pariwisata. Padahal jelas-jelas dalam PSN itu, wisata itu diperbolehkan tapi tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Ini nanti kita bahas dengan Menteri Perhutanan nanti siang. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius Pak. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama, mumpung Presiden kita semangat, harapan saya DPR sudah semangat, kemarin setelah paripurna kita diterjunkan ke lapangan, Pak Menteri juga harus sama-sama semangat. Jangan sampai Pak Menterinya malah kendor. Harapan saya seperti itu. Jadi ini Bu Ketua, saya mohon betul agar statement Bu Ketua kemarin itu bisa menjawab daripada apa yang disampaikan atau diharapkan masyarakat. Saya dan teman-teman tentunya di ruangan ini tidak ada fraksi partai-partai Pak, yang adalah fraksi Komisi 4. Kami ada di belakang Ibu Pimpinan untuk mendukung apa yang langkah-langkah dilakukan Ibu Pimpinan dalam rangka menegakkan regulasi, aturan, dan harapan kami adalah harus diusut tuntas. Seperti yang disampaikan Bu Ketua. Harus karena sudah ada pengakuan. Yang paling bahaya Pak adalah ada sebuah skenario. Rakyat, nelayan yang tidak tahu atau buta hukum disuruh bikin pengakuan. Alangkah naibnya negeri ini. Rakyat yang sudah susah, sengsara, disuruh mengaku untuk melakukan persekongkolan jahat. Mengakui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum oleh kelompok tertentu. Ada 6 perusahaan di sana yang sudah mendapatkan legalitas terhadap pemilikan di sana, padahal di sana masih dalam posisi ada air, undang-undangnya sudah jelas semuanya. Kami juga konfirmasi kepada Pak Nusron, tapi sayang Pak Nusron tidak pernah berani merespon, karena mungkin saking ketakutannya, tapi saya berikan apresiasi. Saya menyayangkan statement daripada juru bicara daripada KKP, yang selalu berkilah, seolah-olah Pak Nusron dianggap membocorkan. Ini bukan membocorkan, karena udah perintah Presiden maka harus dibuka, harus terang benderang. Siapa pemegang sertifikat dan siapa dalangnya. Bukti lengkap sebetulnya. Tinggal bagaimana ada kemauan atau tidak kita untuk menindak itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa kami masih menunggu, menindaklanjuti atau kita masih koordinasi. Sampai kapan kita berkoordinasi? Ini yang harus dijawab oleh Pak Menteri, dan jawaban ini bukan untuk kami DPR Pak, untuk rakyat Indonesia, karena sekarang sudah mulai muncul. Surabaya tadi sampaikan, Makassar sekarang muncul lagi, yang dulu pernah kita kunjungi, ada lagi di daerah lain juga sama seperti itu. Jadi ini memang tidak ringan. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Menteri, karena sudah merupakan perintah instruksi Presiden, sampaikan kepada Saudari Menteri Keuangan, kalau memang Bapak perlu anggaran besar, ini adalah untuk menyelamatkan aset negara. Ini adalah milik bangsa Indonesia. Jadi tolong tidak usah takut dengan Menteri Keuangan, karena ini Bapak menyelamatkan aset negara. Jadi itu yang kami sampaikan, kami tetap akan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, namun saya harapkan Bapak berserta aparaturnya harus lebih serius daripada kami yang ada di ruangan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami beri
Dan untuk Bu Saadiah Huluputi dari PKS untuk melakukan pendalaman. Ya, terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih juga untuk Pak Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Menteri, Pak Sekjen, para jajaran Dirjen yang saya hormati. Kita hari ini menggelar rapat ya dengan satu tema sentral yaitu soal pagar laut. Dan oleh karena itu harapannya adalah kita sama-sama mencari solusi yang terbaik agar satu kejadian ini tidak berulang di tempat-tempat yang lain. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kasus pagar laut di Tangerang ini pada saat Pak Menteri Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri 5 tahun kemarin ya Pak ya. Dan baru terungkap setelah viral, rame di media sosial, seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP, di mana selama ini Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya gitu? Apakah kurang anggaran untuk pengawasan? Ataukah memang KKP memang kurang anggaran sebagaimana yang kita keluhkan selama ini? Bukankah KKP punya satelit-satelit? Yang saya tahu Pak Menteri sudah di launching bulan Juli ya. FOA ya kalau tidak salah ya. FOA ya Pak ya? Belum. Beda ya. Yang satelit yang pernah Pak Menteri sampaikan presentasi di periode kemarin untuk mengawasi seluruh aktivitas di atas ruang laut itu untuk kapal. Untuk aktivitas-aktivitas lain di atas ruang laut, belum. Nah, ini juga salah satu catatan pimpinan. Mungkin kita perlu menambah lagi pengawasan lain untuk aktivitas di ruang laut kita. Dalam catatan saya sebagai anggota DPR 5 tahun kemarin dan melanjutkan Pak, saya memberikan catatan bahwa benar, anggaran KKP ini sangat sedikit Ibu Ketua. Hanya 6,2 triliun dibanding dengan anggaran Kemenhan 147 triliun. Padahal fungsi KKP ini menjaga kedaulatan laut kita, menjaga seluruh potensi perikanan kita. Dari 8 asta-citanya Presiden Prabowo, 7-nya itu dijalankan oleh fungsi yang dijalankan oleh KKP. Saya minta pimpinan dalam hal ini secara resmi dan tegas anggaran KKP harus dinaikkan. Tersenyum dulu lah Pak Menteri untuk hal ini, karena dari tadi kami lihat Pak Menteri itu kayak kusut begitu. Tapi Pak Menteri, kalau anggarannya sudah ditambah, jangan lagi ada kecolongan seperti ini.
yang anggarannya seperti ini saja sudah kecolongan ya. Kalau diturunkan kita khawatir kayak tadi, ya kerampokan. Pak Menteri, mungkin saya tidak bicara banyak gitu, tapi saya ingin menyampaikan bahwa persoalan pagar laut ini ada hikmah di balik semua ini, dan mudah-mudahan persoalan ini bisa menjadi satu catatan penting untuk menjaga kedaulatan laut kita. Kemudian kalau bisa KKP itu dalam paradigma pengelolaan laut itu jangan hanya bicara tentang urusan perikanan, tetapi juga urusan kelautan, Pak. Saya memberikan catatan kritis untuk urusan kelautan ini. Di Dirjen PRL belum melakukan fungsi-fungsi itu secara lebih luas, gitu. Jadi ketika Pak Menteri menyampaikan mengejar PNBP 12 triliun, saya menyampaikan berarti Pak Menteri ini orientasinya masih untuk mengejar PNBP di sektor perikanan. Tapi di satu sisi, fungsi untuk menjaga kedaulatan laut kita belumlah dijalankan. Oleh karena itu, ke depan harus seimbang. Menjaga potensi perikanan kita dan menjaga kedaulatan laut kita dalam pemanfaatan ruang laut ini juga harus bisa dilakukan. Terakhir Pak, saya tadi agak kecewa dengan pernyataan Pak Sekjen. Hati-hati, Pak Sekjen menyampaikan bahwa kami hati-hati dalam mengawasi siapa mereka yang telah membangun pagar laut. Ini kok hati-hati untuk siapa sih Pak? Bukankah dalam temuan saya Pak, saya pada saat reses kemarin ada keluhan pada nelayan kita, Ibu Ketua, itu nelayan untuk bangun satu keramba saja, keramba di laut ya, keramba, mau keramba tancap atau keramba apung, itu sudah dikejar-kejar harus bayar PNBP. Nah ini sudah 30 km dibangun, harus hati-hati. Waduh, kita ini kok pro oligarki banget gitu loh. Saya harus sampaikan di sini. Itu Ibu Ketua, terima kasih. Saya perlu menyampaikan juga kalau bisa KKP memberikan apresiasi kepada seorang nelayan yang sangat berani, yaitu Pak Khalid, Pak. Dia sangat lantang dan menyampaikan bahwa berani sekali ya menyampaikan itu, dan kita harapkan nelayan-nelayan kita cerdas seperti itu membantu KKP menjaga kedaulatan laut kita. Terima kasih Bu Ketua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sadia. Hidup wanita. Selanjutnya Pak Darori. Ya, terima kasih Bu Ketua, Pak Wakil, anggota, Pak Menteri dan jajarannya. Saya dari pagi menyimak yang disampaikan oleh teman-teman. Apa menyimak ya? Menyimak ya bosok Kebumen, Menteri. Ya, saya gini Pak Menteri, saya ini juga PPNS dia lama 30 tahun. Oh, ya ada, dan sampai sekarang juga masih pembina PPNS. Iya, ada kumisnya. Ya, dan saya pernah melakukan gubernur 14 tahun penjara, bupati 12 tahun, pengusaha 8 tahun, ketua DPR Komisi 4 5 tahun. Masa lalu, bukan sekarang, sebelum saya duduk di sini. Jadi gini Pak Menteri, ini ada solusi kalau Bapak bisa menerima. Ada dua. Yang pertama, kalau mendengar kata-kata Bapak, solusi yang pertama, apakah hanya cukup di sini kelakuan ini, terus diperingatkan, tapi Bapak harus memberikan jawaban yang jelas untuk rakyat. Kalau itu, tapi kalau saya kurang tepat, saya sarankan tetap dilakukan pendidikan dan penyidikan. Saya tahu Pak, kalau ini udah menyangkut lintas, tolong tim penyidiknya itu minimal eselon 1, itu jangan diserahkan staf, nggak bisa hadapan-hadapan dengan pengusahanya nanti. Ini ada Pak Victor ini share masa lalu loh Pak, masih punya sertifikat penyidik, tunjuk dia. Kalau berkaitan dengan kementerian lain, panggil kehutanan, minta penyidiknya minimal direktur, anggota tim.
Tata ruang kita undang anggota tim, Pak. Lingkungan hidup, karena Undang-Undang 32 mengenai kehutanan, ya mengenai konservasi sumber daya alam dan hayati, ini merusak biota laut enggak? Kalau merusak udah jelas, hukumannya 20 tahun, dendanya 50 miliar. Itu Pak Victor yang bikin undang-undang itu ikut. Ya Pak Victor ya. Nah, jangan yang lain Pak. Saya kira Bapak nggak beban. Kalau memang bukan kewenangannya, perintahkan kehutanan nyidik. Terus narasumbernya, misalkan soal kelautan, Prof. Satria, dosen rektor IPB, mau dia. Ya, seperti masalah pasir di itu Pak, pengalaman kita di Bangka Belitung, kami ke sana Komisi 4 3 orang, dikepung rakyat. Sama ketuanya Pak Dedi sekarang udah terpilih gubernur. Saya udah curiga Pak Dedi masih kemudian ada masalah. Ternyata rakyat udah dibayarin. Kita duduk di pasir dikepung Pak waktu itu, tapi nggak apa-apa. Ternyata betul sekarang kejadian. Jadi tolong Pak Menteri, saran saya bentuk tim pendidikan, ya. Timnya Bapak buat surat. Nah, dalam hal pendidikan Pak Victor paham. Tolong jangan sampai di peradilan itu kalah. Contoh saya tanya, membongkar pagar ini udah ada izin pengadilan belum? Kalau belum nanti tok, wah nggak ada izin, menang pengusahanya Pak. Ya, ada BAP-nya belum? Ini tolong, ya. Ini perlu. Jadi beban Bapak nggak berat ini. Libatkan semua lintas kementerian untuk melaksanakan ini. Saya kira selesai Pak. Nah ini di luar itu ada 30 wartawan nunggu Bapak. Tolong ini jangan sampai, ya, kita kan koleha, partner Pak. Ya, di live to live ini udah. Itu. Jadi tolong ini saya menyampaikan saran. Kalau diterima syukur, nggak diterima ya. Kalau boleh pun kalau izin Bu Ketua, saya ikut jadi tim penyidiknya Pak. Iya, karena gampang ini nangkap orang ini udah gampang Pak. Saya tahu lah. Kalau dia dipanggil main celamente, tahan. Kita kan berhak menahan, ya Pak Victor ya. Jadi Bapak nggak diserang terus kayak gini, seolah Bapak itu Bapak belur salah, enggak. Tapi Bapak masih hati-hati, saya kira saya memberi masukan ini mudah-mudahan diterima. Terima kasih Bu Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa cukup pendalaman. Selanjutnya kita masuk pada rancangan keputusan kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Sudah bisa ditayangkan? Kesimpulan keputusan Komisi 4 DPR RI 1, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya melakukan tindakan konkret membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang tanggal 22 Januari 2025 bersama-sama instansi terkait. Apakah ada tambahan? Ada yang mau nambahin? Setuju. Kedua, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti ke proses hukum yang tegas, tuntas dan transparan kepada pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang sebagai bentuk penegakan hukum agar tidak terulang kembali di daerah lain. Ketua, izin. Ya. Jadi, poin 2, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melanjutkan ke proses hukum yang tegas dengan melibatkan instansi terkait. Jadi, setuju Pak Menteri ya? Ya, oke. Melibatkan izin Bu Ketua untuk poin 2, Johan Bu Ketua yang tidak jadi interupsi tadi. Oh ya. Ya. Aduh. Perlu dikasih tenggang waktu Bu Ketua. Oh ya, jangka waktunya Ya. kita kasih kesempatan berapa lama gitu ya? Pak? Kan dari awal Pak Menteri sudah bilang 20 hari sejak penyegelan kan. 20 hari 20 pencabutan. hari, iya 2 hari pencabutan. Pencabutan, Ya. tapi sekarang kita kasih Kasih, waktu lagi berapa ya. lama untuk mengungkap ini Pak Menteri? Ya 2 harinya 28 Pak, libur nanti.
Gini Pak Menteri, Pak, pesan pembongkarannya Presiden itu. sudah Bapak lakukan, kan sebelum 20 hari sudah dilakukan. Tapi untuk kita, masyarakat juga menuntut siapa di balik semua ini. Nah, Bapak bilang kan masih dalam penyelidikan. Nah, kita mau masih dalam pemeriksaan. Nah, kita nih masyarakat, kita juga sebagai wakil rakyat menunggu-nunggu siapa sih yang jadi dalang daripada semua ini. Kita minta Pak Menteri menyampaikan pada kita, Bu, kasih waktu saya berapa minggu apa-apa gitu. Interupsi pimpinan, Heri Dermawan. Ya. Bu, kalau masalah waktu, semua kan bukan di tangan Pak Menteri sendiri, Bu. Betul, Kan ada tapi pihak Pak Menteri penyidik bisa dan lain berkoordinasi. sebagainya gitu. Nanti Pak Menteri bilang 10 hari, ternyata mereka 12 hari, kita marahnya ke Pak Menteri nanti. Nah, tapi Kan kalau Pak Pak Menteri memang sanggup, berkoordinasi dengan teman-temannya ya, sendiri. kalau Pak Menteri memang sanggup menentukan waktu, wah kita senang sekali Pak itu. Terima kasih Pak. Ibu mungkin itu jangan tulisannya jangan melibatkan tapi berkoordinasi ya, berkoordinasi. Jangka waktunya mungkin secepatnya Bu, jangan dibatasi. Nah, secepatnya bisa 2 hari, 3 hari. Bukan bebannya ke kita. Karena kalau pemeriksaan kita sudah bisa tahu, tapi begitu menyangkut ke hukum kan pihak lain ini. Ini bukan kami aja Pak yang ingin tahu, tapi kita atas nama rakyat ingin tahu. Ya, Mudah-mudahan bisa secepatnya. izin Bu, sebelah kiri Bu. Mau saya begini Pak, Bapak bisa menentukan tanggal misalkan yang terkait pelanggaran administratif misalkan, sanksi administratif, itu kan nggak perlu melibatkan yang lain. Bahwa kemudian kita ingin usut secara hukum tuntas sampai pembidanaannya misalkan, koordinasi dengan kepolisian, Bareskrim misalkan, Bareskrim sudah nerima. Berarti Jadi tulisannya di situ kalau ya. yang kayak gitu, jangan tadi melibatkan hukum karena nggak sendirian. Tapi begitu dikasih batas waktu, janganlah kami dengan yang lain. Padahal kalau hanya soal apa, misalkan saksi administratif saja, kita meskipun tidak menginginkan itu kan sudah nggak perlu dengan yang lain. Karena sudah punya kewenangan. Ya. Izin Ketua, kalau itu ditambahkan 20 hari kerja sesuai dengan kewenangan yang ada di KKP gitu aja Bu, selesai Bu. Nggak bisa. Izin Ibu Nah, Ketua. ini aja, Kak. Ketua. Sebelah kiri Bu Ibu Ketua. Bu Alin. Ya, saya rasa ini kan kami sudah mendengarkan penjelasan dari Kementerian KKP bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti atau seperti apa proses hukumnya. Tentunya harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Tentunya ini tidak hanya satu KL yang berkaitan. Makanya itu untuk waktu Bu Ketua, kita minta secepatnya. Tapi tidak bisa menentukan juga waktu 20 hari karena takutnya melewati dari hari tersebut nanti KKP karena yang memiliki mitra Komisi 4 hanya KKP, tapi yang kemitraan lainnya kan bukan di kemitraan kami Kak. Jadi mungkin untuk pembatasan waktu tidak perlu, tapi kita meminta secepatnya agar memberikan kepastian kepada masyarakat nelayan. Terima kasih. Izin Bu Ketua, saya melanjutkan usul saya. Ya, saya mengajukan waktu itu karena dari kesimpulan yang diajukan sendiri oleh KKP dalam paper ini. Dia mengatakan pertama menindaklanjuti proses investigasi. Ini kita belum minta, mereka sudah meminta dirinya sendiri untuk bukan melanjutkan investigasi. Jadi bukan tidak ada kewenangan gitu. Karena itu saya ingin melanjutkan apa yang ditawarkan oleh Menteri KKP dalam paper ini dengan memberikan batas waktu sesuai juga dengan ingat pesan Presiden itu jangan dipotong-potong. Presiden itu bilang bongkar dan usut. Kita baru bahas bongkar tadi Bu Ketua. Pengusutannya belum jelas, tidak ada target waktu, makanya saya minta tambah waktu. Terima kasih Bu Ketua. Baik, mungkin kita bisa tulis secepatnya, selambat-lambatnya 20 hari. Interupsi Bu Izin Ketua. Ibu Ketua. Ini ada dua hal yang izin saya. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama itu adalah koordinasi, yang kedua kan memang yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pak Menteri KKP beserta jajaran.
izin saya bersaran ini kita jadikan 2 poin kesimpulan. Yang pertama, poin 2 itu adalah Komisi 4 DPR RI meminta itu sudah menindaklanjuti proses hukum, berkoordinasi dengan instansi terkait. Poin ketiganya adalah Komisi 4 DPR RI langsung saja menjadwalkan rapat sesuai dengan janji Pak Menteri 20 hari, menjadwalkan rapat tanggal berapa, 20 harinya, untuk mendengarkan penjelasan Pak Menteri beserta jajaran terkait pelaku. Izin Ketua, saya izin Bu Alin tunggu dulu ya. sebentar ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Johan tadi, ini kan karena memang Pak Menteri sendiri sudah membuat pernyataan gitu loh. Nanti kalau terkait 20 hari di media, betul Pak Menteri? Ya. Batasan waktu yang diberikan oleh PSDKP itu 20 hari, penyidikan pemeriksaan 20 hari itu harus bisa dicapai. Ya, begitu. baik. Makanya oleh karena itu, nanti di batas tenggat waktu 20 hari, kita rapat lagi untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Menteri. Jadi, dibumikan aja kesimpulannya. Izin saya sampaikan sedikit ya. Jadi 20 hari sejak penyegelan. Kan 20 hari sejak penyegelan kan kita mencari siapapun yang kira-kira kan kalau seperti di Bekasi langsung ketahuan pimpinan. Di Bekasi kan PT-nya ada. Jadi langsung kita bisa tahu, bisa kita bereskan dan bisa selesai. Yang ini nggak ada yang ngaku terus gimana? Kalau ngakunya di media. Ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C, terus dia bilang buktinya mana saya masang, kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah melindungi. Kan nggak bisa juga begitu. Itulah artinya proses pemeriksaan itu sesuai dengan kewenangan kita, itulah begitu. Izin Bu Ketua, Pak Pimpinan, izin. Ini sudah ada 2 solusi yang ditawarkan oleh KKP. Di halaman 9, beberapa pimpinan, di halaman 9 KKP itu sudah menawarkan solusi. Ini kita masukkan saja dua-duanya ke dalam kesimpulan. 1, menindaklanjut Komisi 4 meminta KKP untuk melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Patsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku paling lambat 20 hari. Itu poin satunya. Poin kedua, Komisi 4 meminta KKP untuk terus berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu kepada peraturan yang berlaku. Ini solusi yang disampaikan, jadikanlah 2 poin kesimpulan. Terima kasih Bu Ketua. Izin Bu Ketua, sebelah kiri. Sebelah kiri Bu Ketua. Terima kasih. Di sepanjang 30,16 km itu sebaiknya dihilangkan. Maaf sebentar, ini kita tadi sepakat jam 1.30, apakah bisa kita perpanjang sampai jam berapa? Jam? 15 menit cukup ya? Ya. Enggak. Oke. Silakan Pak. Ya. Sebaiknya Bu ditambahkan di Bekasi juga ada pelanggaran pagar laut. Kenapa enggak hanya di Tangerang yang dicabut? Jadi saran kami di Bekasi juga dimasukkan dalam poin 2 itu. Masih banyak seluruh Indonesia. Tidak hanya, tidak diskriminatif, Bu. Ya, terima kasih. Apa nih jadi? Izin Bu Ketua. Kanan Bu Ketua. Riono. Oh. Ibu Ketua, kita kan pengen cari solusi dan ingin saling membantu. Baik DPR ataupun teman-teman di KKP. Kesimpulan 2 ini menurut saya sudah cukup. Ya, sudah benar. Ya, saya yakin kawan-kawan di KKP juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan. Sehingga poin 2 ini kita sepakati setuju, itu Bu Ketua. 20 hari. Kalau Pak Menteri misalkan jangan 20 hari dong, 30 hari. Saya setuju, tidak ada masalah. Yang penting ada jangka waktunya Ibu Ketua. Itu dia yang penting ada jangka waktunya. Jadi kita Ketua, izin Ketua, ini hati-hati menterinya bisa masuk penjara nanti. Jadi begini, pelanggaran administrasi
Itu di kewenangan menteri, itu dikasih 20 hari. Kalau pidana nggak bisa. Betul nggak? Tolong ini Pak Polisi, jangan diem sampai ngomong lah. Mohon izin supaya tidak berpanjang lebar. Mohon sekretariat ditayangkan seperti apa yang Pak Johan Rosihan tadi sampaikan gitu loh. Itu sudah terpisah Ketua, izin, antara Ketua. administrasi dan penegakan hukum Ketua, lainnya. mohon maaf, izin Ketua. Karena kita udah berbicara masuk dalam proses hukum yang tegas dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Kalau seandainya ini patokannya hanya untuk di KKP, mungkin 20 hari oke. Tapi kalau berkaitan dengan instansi hukum dan juga kementerian lainnya, saya pikir juga ini ada koordinasi dengan Pemda dan Tangerang. Jadi mungkin kita, kalau hanya KKP saya setuju dengan Kakak Johan. Tapi kalau berada keterkaitan dengan instansi lain, saya mohon maaf, dari rapat sebelumnya di periode kemarin, hasil dari keputusan dari Komisi 4 itu menjadi juga laporan di pihak-pihak terkait luar ya. Jadi apapun yang menjadi keputusan kita hari ini harus betul-betul sesuai dengan aturan dan tidak jadi temuan di hari-hari yang lain berikutnya. Mohon dengan sangat pimpinan, mohon maaf ini saya menyampaikan karena bukan KKP sendiri, tapi ini terkait dengan pihak-pihak lain dan juga pihak-pihak hukum. Terima kasih. Izin pimpinan, kiri meluruskan saja. Jadi begini, sebetulnya ini sama semua. Kalau terkait pidana macam-macam, tentu KKP nggak punya. Tadi Profesor Sekjen sudah menjelaskan, kalau yang melawan peraturan perundangan, khususnya peraturan menteri, yang sanksinya hanya administrasi dan ganti rugi ya, itu bisa dilakukan. Yang kita minta itu. Tapi harapan kita semua, pelaku nanti tidak hanya berhenti di situ. Tentu kita bisa bersama-sama, mungkin seperti usulan beberapa teman tadi sebutkan berikutnya dalam bentuk panja, pansus, dan sebagainya. Nama-nama itu sekaligus informasi misalkan kita bisa dapat dari mana. Beberapa waktu yang lalu misalkan ada satu ormas yang melaporkan 6 orang kepada Bareskrim. Nama-nama itu kan bagian dari petunjuk awal. Nah saya kira kita dorong itu selama 20 hari sangat cukup. Dan saya berharap nanti nggak sampai 20 hari. Kemarin aja 20 hari ternyata 2 hari kemudian juga ikut langsung dicabut kan Pak. Nah, atau kita ambil jalan tengahnya sebagaimana pimpinan tadi sampaikan. Jawabnya nanti dalam raker berikutnya. Kita putuskan raker berikutnya kapan. Saya kira itu dalam rangka menyambut bulan Ramadan saya kira akan lebih bagus lah. Makasih. Izin pimpinan. Barangkali ini singkatnya gini Pak Menteri, barangkali yang dari solusi penyelesaian permasalahan. Yang poin pertama itu saya kira masuk, tapi dalam kaitan ranah kewenangan KKP yang pertama. Yang kedua baru konsolidasi, koordinasi dengan kementerian kelembagaan lain untuk menuntaskan semua kasus yang terkait dengan masalah ini gitu loh. Mungkin 2 itu aja, ya kan? Ini aja, KKP sanggupnya berapa lama sih untuk mengungkap ini? Pimpinan, Bu Ketua izin sedikit, saya menambahkan. Artinya kalau saya sepakat, poin saya Akbar pimpinan, saya sepakat pada poin 2 itu sudah ada komitmen bersama untuk melanjutkan pada ranah hukum. Itu poin pertama, kita bersepakat itu. Poin kedua adalah berkaitan dengan tahapan dalam proses hukum itu, nanti polanya dalam bentuk setiap rapat kerja dengan Kementerian Kelautan melaporkan tahapannya. Karena bicara pidana itu tidak boleh bicara tenggang waktu secepat mungkin. Sekali lagi, tidak boleh melibatkan. Sehingga tahapannya akan dilaporkan di setiap rapat kerja. Tetapi hari ini kita berkomitmen akan meneruskan ini bersama KKP tentu sebagai di sektornya. Itu harapan kita. Terima kasih Bu Ketua. Mohon izin Ibu Ketua, Ibu Bapak sekalian, apa yang disampaikan tadi itu sebenarnya semuanya sama. Maka oleh karena itu saya minta tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Johan tadi itu sudah sangat bijaksana. Poin 2 ini kita belah 2.
kesimpulannya. Yang pertama sesuai dengan kewenangan KKP, di situ bisa kita muat rentang waktu, apakah rentang waktu dalam hitungan hari, atau dalam bentuk undangan rapat raker berikutnya. Poin berikutnya, kesimpulannya adalah agar kementerian berkoordinasi dengan instansi lain. Nah, yang itu kita tidak bisa memberi tenggat waktu. Terima kasih. Setuju. Iya, maaf Ibu Ketua, saya mengusulkan justru poin 2-nya di drop Ibu Ketua, kita masukkan solusi persoalan yang disampaikan tadi dengan 2 poin yang disampaikan Pak Johan tadi gitu. Ya, sama saja. Jadi dari sekretariat. Izin pimpinan, ini operator lagi kebingungan masalah redaksional kayaknya. Tadi pernyataan Pak Alex itu sudah pas, mohon didiktekan kepada operator biar cepat. Terima kasih. Iya, enggak apa-apa, Pak. Saya, Bu Ketua, saya ambil ini. Teman-teman operator, ngambil saja di kesimpulan halaman 9, KKP. Poin kedua, poin 1 yang ada di kesimpulan KKP ini dinaikkan menjadi poin 2. Poin kedua yang di sini menjadi poin 3. Ya. Jadi 1 itu melanjutkan proses investigasi. Nah, itu hanya saja Bu Ketua, saya ingin saran. Jangan bahasa simpulan selalu Komisi 4 DPR meminta.
Itu bukan kesimpulan kalau selamanya meminta. Jadinya langsung saja Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan proses investigasi. Kan ini kan hasil rapat. Kalau bahasa meminta, kalau nggak mau diberi, iya kan? Ini simpulan. Simpulan itu antara Komisi 4 dengan Kementerian. Artinya apa? Menugaskan kepada KKP untuk melanjutkan proses hukumnya. Kira-kira begitu Bu Ketua. Terima kasih. Benar juga, kalau minta belum tentu dikasih ya. Nah. Yang kedua ini, Kementerian KKP melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke ya, poin ketiga. Oke, sudah poin 3 ya, sudah. Nah, hanya saya meminta pimpinan supaya jangan lagi bahasa Komisi 4 DPR meminta. Dihapuskan poin redaksi itu. Tetapi langsung Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan proses investigasi. Izin Ibu Bapak sekalian, kalau boleh berusul. Jadi poin 2 itu tetap kesimpulannya adalah Komisi 4 meminta, tetapi bukan lagi melanjutkan. Kalau melanjutkan kan memang sudah menjadi tugas dari KKP. Jadi izin, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan dan pembongkaran oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kaitannya dengan kawan-kawan tadi ada yang meminta jangka waktu. Usul saya, untuk kemudian disampaikan dalam raker Komisi 4 berikutnya. Nah, berikutnya kan tinggal di komisi, nanti tanggal berapa kita mengundang. Jadi gitu Bu Ketua, makasih. Oleh Polsus KKP dan instansi terkait lainnya. Yes. Pembongkaran? Nah, iya. Penyegelan oleh Polsus KKP dan pembongkaran. Ya. Saya bacakan lagi ya. Yang kesimpulan kedua, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP
dan pembongkaran bersama-sama instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk kemudian disampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 berikutnya. Kayaknya Pembongkarannya juga pagar laut yang dibongkar. iya Pak, udah semuanya Pak. Itu nggak nyambung ke yang situnya. Apa yang nyambung? Itu udah ya pembongkaran. Setuju. Terkait lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kemudian disampaikan kan menuntaskan selesai. Iya. Oke, udah ya. Oke, setuju? KKP? Mas, setuju. Yang ketiga berarti ini Komisi 4 DPR. Ini untuk penegakan hukumnya lagi nih. Coba Pak Alex dikoreksi. Poin 3 usul Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan instansi lainnya untuk penegakan hukum. Yang itu toh. Ketua, ini saya setuju, tapi karena ini kita berbicara tentang ruang laut yang ada di KKP ini, 12 mil ke bawah itu kan ada di daerah, provinsi, dan kabupaten. Mohon dengan sangat, yang dilakukan secepatnya segera itu seharusnya KKP dengan pemerintah daerah yang memiliki peraturan untuk penguasaan ruang laut yang ada di perairan laut. Terima kasih, Ketua. Jadi kita upayakan kalau bisa segera untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah dulu, baru kementerian lainnya, yang instansi lainnya. Terima kasih, Ketua. Izin, Bu Ketua. Izin. Saya ingin menguatkan setelah penegakan hukum, karena teman-teman KKP ini ruang kerjanya adalah di wilayah laut, tetap seperti poin yang tadi sebelum ditambahkan dengan penegakan hukum. Jadi ini jelas apa yang kemudian penegakan hukumnya di mana, seperti itu. Jadi jangan dihapus untuk poin tentang pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah laut. Nah itu tolong untuk dicantumkan kembali. Izin. Terima Usul kasih. konkret Bu Ketua. Menyambung untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Begitu. Profesor emang ini. Oh iya. Udah profesor. Udah ya, KKP. Coba dicerna lagi. Ya, oke. Saya bacakan. Poin 3, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Setuju? Aduh, maaf. Tuh, Pak Menteri, catatan tuh tambah keras. Oke. Kemudian nomor 4, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera merespon dengan cepat atas segala permasalahan yang berkembang di masyarakat kelautan perikanan agar kegaduhan yang terjadi dapat diantisipasi lebih dini dan pemerintah bisa fokus pada program dan kegiatan prioritas. Oke. Ya, setuju? 5, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat. Ini udah ya? Ya.
Hilang. Udah, kok ada penutup lagi? Udah, sudah ya? Ibu Ketua, sebelah kiri Ibu ingin memberikan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Ini momen yang tepat dan kalau kita lihat dari penjelasan semua kita menangkap betapa memang masih semrawut dalam mengatur laut kita. Dan terakhir kami bersama dengan KKP membahas revisi Undang-Undang Kelautan juga tidak beres. Oleh karena itu saya mengusulkan satu kesimpulan yang ini menjadi momen saya pikir penting, yaitu Komisi 4 untuk segera meminta pemerintah melakukan sinkronisasi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan laut dalam bentuk omnibus law. Saya pikir ini menurut saya perlu ditegaskan di sini mumpung momennya tepat sekaligus juga memberikan penguatan kepada pemerintah secara politik bahwa laut kita masih masalah, secara ofisial kita Komisi 4 memberikan dukungan politik dalam bentuk keputusan. Kita minta hari ini mohon izin dimasukkan satu keputusan untuk dilakukan omnibus law atau sinkronisasi seluruh peraturan yang terkait dengan laut agar ini tidak terjadi lagi. Itu secara umum demikian, mohon tanggapan. Sekretariat, coba redaksinya. Pak Slamet, redaksionalnya izin Ibu Ketua kalau disetujui. Jadi Komisi 4 meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan maritim atau kelautan dalam bentuk omnibus law. Itu usulan dasarnya, maka disempurnakan. Izin Ketua, untuk redaksi konklusi di sini apakah ada dukungan Komisi 4 dalam hal kenaikan anggarannya gitu, Bu Ketua? Karena tadi sudah banyak dibahas juga di sini. Mungkin anggaran nanti kita pada rapat yang lalu kita sudah menyetujui bahwa anggaran KKP akan ditambah. Bu Ketua, untuk ditambah. Izin merespon yang nomor 5, Bu Ketua. Ya, ini kan Undang-Undang Kelautan ini sudah diajukan periode kemarin dan tidak tuntas dibahas. Jadi menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi, saya usulkan Komisi 4 DPR RI meminta kepada pemerintah agar mengajukan kembali revisi Undang-Undang Kelautan dalam bentuk omnibus law misalnya seperti itu. Terima kasih Bu Ketua. Saya rasa itu tadi udah benar ya, udah melakukan sinkronisasi, nggak usah mengajukan lagi. Ya, yang kita sudah mengajukan 2, tambah lagi. Udah pemerintah aja yang melakukan sinkronisasi, karena nanti yang ngelakoni ya KKP. Jadi KKP yang melakukan koordinasi dengan yang lain-lainnya mengenai peraturan perundang-undangan. Undang-undang omnibus, melakukan omnibus law, bukan cipta kerja. Pimpinan, dalam bentuk omnibus law. Ketua, Ibu Ketua, saya pikir ini tidak perlu kita masukkan dalam kesimpulan karena pembicaraan tentang cipta kerja dan omnibus law ini lagi dibahas di Balik. Dan tentunya kita harus mengetahui dulu porsi dari Komisi 4 itu seperti apa. Kita kan kemarin sudah mengajukan juga untuk di Balik ya Kanjeng, apa saja yang menjadi prioritas untuk usulan Komisi 4. Dan ini agak cipta kerja dan omnibus law ini kalau kita bahas agak berat Bu. Ini yang mungkin yang Izin, dimaksud Bu Ketua. ini bukan omnibus law, tapi maksudnya sinkronisasi undang-undang yang terkait yang dilakukan yang menyangkut KKP, begitu kan? Izin Bu Ketua, menyambut dari yang disampaikan Bu Alin. Jadi omnibus law itu kan ada beberapa Bu. Kita tidak mengungkit dengan omnibus law cipta kerja. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Johan, sekaligus juga ada beberapa dari teman-teman KKP yang kemarin masuk di pembahasan pansus. Memang kesimpulan kita perlu dilakukan omnibus law tentang undang-undang kelautan, kalau perlu kita angkat menjadi kemaritiman. Gitu Bu. Jadi
itu Omnibus Law Cipta Kerja itu terkait dengan Omnibus Law aturan lain. Nah, kita ingin memperkuat posisi itu, maka ini momennya tepat, laut kita lagi disorot oleh masyarakat sedang semrawut seperti itu. Dukungan politik dari dari Komisi 4 ya kita munculkan dalam sebuah kesimpulan untuk mensinkronisasi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kelautan dalam bentuk Omnibus Law, bukan nggak ada kaitannya dengan Cipta Kerja. Baik. Demikian, Jadi udah tidak perlu ditulis itu, tidak perlu ditulis dalam bentuk Omnibus Law, tapi seluruh sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Titik. Ya, titik ya. Pak Menteri, halo. Ketua, sebenarnya kan bukan masalah sinkronisasi undang-undang kalau terkait dengan penerbitan HGB dan pagar, ya terjadinya pemagaran laut. Itu karena memang itunya aja nggak mengikuti aturan bahwa HGB itu tidak bisa diterbitkan di laut. Itu kan masalahnya itu aja. Nah, terkait satu bahwa ada pemagaran yang nggak diketahui segera dari KKP kan cuma itu. Lah itu kan tidak ada hubungannya dengan aturan yang dilanggar atau apa? Bukan, ini, Bu, untuk kedepannya ya. Pak. Ya, Saya sepakat, sepaham dengan Pak Slamet. Yang dimaksud beliau itu mungkin adalah kita melakukan revisi seluruh kegiatan laut supaya kita menjadi main system. Ya. Karena sekarang ini kan subsistem, Bu. Jadi kalau main system undang-undang kelautan, ada undang-undang pelayaran, ada undang-undang yang lain. Kan yang berkaitan dengan laut jadi satu. Maksudnya begitu, Pak. Saya setuju itu, Bu, sebenarnya. Betul ya, ya supaya maksudnya KKP itu Pak. bisa menjadi main system. Ya udah, jangan lama-lama. Pak, oke ya? Nah. Baik. Interupsi Ibu Ketua, sebelum ditutup oleh Ibu Ketua, saya mohon izin Pak Menteri mengingatkan bahwa seluruh kesimpulan rapat ini mengikat kita semua. Dan izin mengingatkan, ada kesimpulan rapat sebelumnya terkait pasir laut yang belum Bapak tuntaskan kepada kami. Terima kasih. Ketua, izin Ketua, ini juga menyangkut dengan kesimpulan yang sebelumnya. Pak Menteri, karena memang pagar laut menjadi semua atensi, tapi juga jangan sampai menyampingkan bahwa kesejahteraan nelayan itu penting, dan para nelayan sangat berharap bahwa kalau bisa untuk para nelayan itu diberikan satu jaminan keselamatan. Jadi ini juga kemarin sempat diajak untuk berbicara dengan para nelayan, dan para nelayan sangat mengharapkan bahwa pemerintah hadir dalam jaminan keselamatan para nelayan. Dan kami mau menyampaikan bahwa pagar laut memang eksis, tapi juga kebutuhan nelayan di luar daripada daerah-daerah yang di pagar laut itu juga menjadi atensi bagi para nelayan seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Ketua, Bu Ketua dan Pak Menteri. Apakah rancangan keputusan kesimpulan rapat kerja hari ini bisa disetujui? Baik, Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan yang saya hormati, sebelum kami menutup rapat, kami persilahkan Saudara Menteri untuk menyampaikan kata penutup dalam rapat kerja hari ini. Terima kasih Bu Ketua dan seluruh Wakil Ketua dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI. Terus terang ini sangat, saya mau ambil hikmahnya sebetulnya. Kalau sedihnya sih sebetulnya sedih juga, kita semua kan tidak ada berpikir untuk yang namanya tidak menjalankan. Tapi saya ambil saja hikmahnya. Hikmahnya adalah dengan peristiwa ini semua akhirnya memperhatikan laut gitu. Dulu kami berjuang Bu, 4 tahun berjuang dan selalu kita terabaikan. Soal laut ini terabaikan, kalah dengan yang namanya bidang-bidang lain kan gitu. Tapi sekarang ini alhamdulillah karena semua sudah concern bahwa memanfaatkan laut itu kalau dulu seperti kayak biasa-biasa aja. Kalau kemudian contoh misalnya di satu tempat zona wisata
ya, lalu kemudian dia karena ini adalah untuk kepentingan ekonomi, maka dengan bebasnya saja misalnya gitu melakukan bangunan-bangunan yang ada di laut. Dan itu kami diam-diam, bukan diam-diam, artinya tuh kemudian kami bekerja, kemudian kita menjelaskan, kita jalan, tapi ya sambutannya tidak seperti sekarang. Alhamdulillah ini tadi Pak Darori mengatakan begitu keluar pasti sudah banyak soal pagar laut. Tapi walaupun saya kadang-kadang suka sedih, saya lihat kenapa yang di Batam begitu masif tapi kok nggak serame yang di sini gitu. Tapi alhamdulillah hikmahnya adalah semua concern sampai kemudian yang terakhir kesimpulan yang kelima tadi menurut saya itu sangat luar biasa, bahwa kemudian yang namanya kelautan karena kita tinggal di kepulauan itu adalah menjadi satu main system. Jadi tidak lagi sendiri-sendiri, mudah-mudahan kalau poin 5 kesimpulan kelima nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Saya mimpi kita bersama Komisi 4 ini adalah bagaimana laut memberi kesejahteraan yang baik buat bangsa Indonesia. Saya kira demikian, terima kasih atas dukungan dan masukannya dan seterusnya. Ya kadang walaupun kadang-kadang suka aduh seperti apa, tapi udah itu saya terima dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja pada hari ini. Atas nama pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan atau kekhilafan. Dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, rapat kerja ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.